Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Senang sekali ketemu lagi dengan, saya di mata kuliah Sistem Informasi Geografi Terapan. Ini adalah lanjutan dari kuliah saya yang kemarin ya. Minggu yang kemarin kita sudah belajar melakukan pengolahan, membuat data input untuk beberapa terapan-terapan, eee, pengolahan data geospasial. Contohnya kemarin saya menunjukkan untuk yang analisis banjir kita butuh data hujan yang, aplikasinya berupa rata hujan kawasan yang hitungannya dipermudah kalau kita pakai dengan GIS. Salah satunya menggunakan tool interpolasi, kita menggunakan polygon descent dan sebagainya. Hari ini kita juga akan belajar, yang berkaitan dengan kita melakukan olahan data raster khususnya, karena kita tentu saja akan sering sekali berinteraksi dengan data-data atau sumber data raster yang biasanya digunakan sebagai data pokok atau data input dari sebuah metodologi yang kita pilih dan akan diaplikasikan dalam sistem informasi geografi. Contoh-contoh data raster itu ada banyak ya, contohnya yaitu seperti citra penginderaan jauh, seperti data digital elevation model yang dari data radar, kemudian data cuaca dan sebagainya. Nah, sebenarnya citra atau data raster itu merupakan salah satu bentuk dari data di dalam GIS, di mana dia selalu memiliki ciri khusus seperti yang dimiliki oleh objek data spasial yang biasa, yaitu yang pertama dia selalu punya entitas, di mana dia punya X, punya Y, punya lokasi, punya koordinat, yang kemudian dia juga punya atribut. Hanya saja dalam data raster atributnya lebih sederhana dan biasanya penyimpanannya adalah lebih besar size storage-nya. Nah, data raster bisa sebagai data input, kemudian juga sebagai data output, atau bagian dari pengolahan analisis kita, misalnya kita melakukan tumpang susun atau overlay dengan data raster atau sebagai input, sebagai data raster sebagai input, nah semuanya juga bisa kita aplikasikan. Karena itu pengetahuan dalam data raster itu penting, karena data raster itu beberapa software punya karakteristik sendiri-sendiri, punya kemampuan konversi sendiri-sendiri, yang harus kita kuasai sebagai seorang sarjana geografi ke depannya. Oke, model data spasial khususnya data raster ya, kalau vektor saya kira Anda sudah cukup familiar. Kalau untuk data raster, Anda seharusnya mungkin sudah cukup familiar kalau sudah mengambil mata kuliah penginderaan jauh dasar. Nah, data raster, contoh data penginderaan jauh dasar itu adalah citra penginderaan jauh, itu biasanya disimpan dalam format raster. Atau foto-foto pribadi Anda itu juga biasanya di format simpanannya adalah JPEG, TIFF, itu biasanya juga disebut data raster juga. Karakternya sama. Nah, cuman bentuknya data raster kalau di dalam SIG itu lebih seperti ini perbedaannya. Kalau poin dibuat tetap poin, tapi bentuknya karena dia raster dia selalu punya pixel atau picture element. Nah, ukuran terkecilnya adalah pixel. Kalau data vektor ukuran terkecilnya adalah node titik. Nah, kalau dalam raster kalau membuat garis dia akan membentuk grid yang sejajar atau
berhubungan sehingga bisa dibentuk sebagai sebuah garis. Tapi pembentuknya tetap berbentuk grid-grid seperti ini. Atau kalau ingin membuat coverage seperti ini, kalau di dalam vektor ya, kalau di dalam vektor kita ingin membuat coverage seperti ini, kita butuh bentuk yang agak agak apa namanya agak besar ya. Nah, seperti ini misalnya, maka kita butuh grid yang lebih banyak yang disusun sedemikian rupa sehingga batasnya adalah di sini nih, batas-batasnya adalah di sini nih. Dia tidak akan bisa membentuk batas yang sempurna kecuali gridnya ukurannya kecil-kecil. Nah, resolusinya tinggi, dia punya grid yang kecil-kecil, maka kita bisa eh, lebih presisi atau lebih tebal lagi daripada data vektor. Nah, seperti ini misalnya. Tapi tentu saja kalau semakin detail dari data raster atau gridnya semakin kecil, resolusinya semakin kecil, maka storage size-nya atau penyimpanannya semakin besar. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau kita berbicara data raster. Saya kira ini Anda sering ketemu atau sudah pernah disampaikan di saat mata kuliah SIK dasar ya. Nah, sedikit berbeda kalau kita lebih nyamannya kalau kita lihat dari bentuk bumi. Ini bentuk bumi yang asli, bentuk bumi yang asli. Tapi kalau kita rubah menjadi bentuk vektor jadi seperti ini, batasnya kaku, rigid, jelas sekali. Tapi kalau kita pakai data raster, batas antar objeknya dia jadi agak kotak-kotak yang mengikuti ukuran grid tadi. Semakin besar ukuran gridnya, semakin tidak akurat. Seperti itu. Nah, data raster itu sebenarnya punya karakteristik. Yang pertama, dia punya resolusi atau ukuran terkecil, dimensi linear minimum selnya, kita sebutnya selanjutnya sel ya. Kalau grid itu kotak seperti itu, kalau dalam margi sering disebut sebagai sel. Nah, merupakan ukuran terkecil dari satuan terkecil dari sebuah data raster. Jadi biasanya berapa ribu sel kali berapa ribu sel lah seperti itu. Kemudian ada zone. Zone itu sekumpulan sel atau sekumpulan piksel yang mempunyai nilai-nilai yang sama. Kemudian juga ada value atau nilai. Value atau nilai itu biasanya disebut sebagai atribut ya, atribut dari grid itu sendiri. Dia punya banyak bentuk, bisa dalam bentuk float atau dalam bentuk integer. Nah, nanti kita bisa cek ketika sudah masuk di software. Nah, kelebihan dari data raster saya kira sudah cukup umum ya. Yang pertama itu datanya sederhana, kemudian gampang dimanipulasi dengan formula matematik. Sebenarnya vektor juga bisa, cuman kalau untuk yang lebih kompleks, lebih mudah dengan data raster. Bahkan iterasi juga bisa dijalankan di dalam data raster. Teknologinya murah dan tidak berat atau kompleks. Overlay bisa seperti dengan data vektor. Metode untuk mendapatkan data raster lebih mudah daripada vektor. Karena kalau vektor kita harus digitasi, kita harus melakukan pengukuran kadastral, kita harus melakukan pemetaan yang presisi karena batasnya harus kita hitung. Tapi kalau kita punya data raster enak, kita tinggal potret sana, potret sini, kemudian kita digitalkan, kita sudah punya data raster, data grid yang lebih mudah dan cepat. Nah,
Sayangnya data raster punya kelemahan, misalnya salah satunya storage-nya besar, jelas. Akurasi posisi tergantung ukuran pixel, jelas. Kemudian biasanya satu layer data raster itu untuk satu tematik. Nah, artinya satu data raster itu atributnya cuma untuk satu tema, tidak bisa dua tema. Beda kalau kita punya vektor, kita punya satu identitas bisa banyak sekali pada satu entitasnya. Jadi misalnya ada satu objek, atributnya bisa panjang sekali seperti itu. Nah, sering mengalami kesalahan dalam menggambarkan bentuk. Ini jelas karena karakter grid itu kan kotak-kotak. Jadi tidak bisa menggambarkan secara utuh, secara detail objek garis atau titik. Kemudian juga sangat sulit merepresentasikan hubungan karena batasnya tidak begitu jelas, kotak-kotak, maka hubungan satu dengan yang lain kita tidak bisa andalkan kalau kita pakai data raster. Nah, data raster itu juga bisa di overlay, bisa di model matematiskan, pakai aritmatika, operasional aritmatik. Contohnya seperti ini, kita bentuknya sama ya, yang kiri ini vektor, yang kanan vektor, yang kiri raster, sama-sama bisa menggambarkan model matematik, punya data kuantitatif sama saja. Ini contoh proses overlay kalau kita pakai vektor sama data raster. Yang ini kita pakai yang vektor, yang ini kita pakai yang raster. Penjumlahnya sama, 1 tambah 1 tambah 3, misalnya seperti itu di sini. 1 tambah 1 tambah 3 sama saja. Cuman outputnya nanti juga grid yang sama. Kalau di sini kemudian batasnya potong-potong secara otomatis dengan intersect. Oke, sebenarnya kalau kita biasa ngolah, kita mau ngolah dari raster ke vektor gampang, dari vektor ke raster juga gampang, tergantung preferensi kita atau data input kita sendiri. Jadi jangan terlalu kaku bahwa vektor lebih unggul atau raster lebih unggul. Sarjana geografi harus bisa mengolah keduanya. Nah, data raster itu ada banyak seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ini hanya salah satu contohnya data raster diaplikasikan pada data ketinggian yang paling populer. Sebenarnya citra Landsat, citra aster, dan sebagainya, atau citra penutup lahan itu juga data raster. Tapi yang akan kita coba hari ini adalah data ketinggian. Data raster tapi untuk ketinggian, di mana data titik ketinggian itu macam-macam sumbernya sebenarnya. Salah satunya titik ketinggian RBI yang berasal dari foto udara, kemudian garis kontur peta RBI sama dari foto udara juga. Kemudian juga ada citra radar yang akan kita ambil nanti, di mana sumbernya ada SRTM, Master Geodem, Demnas yang punya BIG sekarang. Dan juga ada dari foto drone atau UAV, unmanned, jadi ini drone atau UAV, unmanned aerial vehicle ya. Nah, ini juga bisa, di mana kita bisa bikin DSM dulu, kemudian jadi DTM, jadi DEM. Jadi ada beberapa macam ya, DSM, surface, digital surface model, ada juga DTM, digital terrain model, ada juga yang DEN, digital elevation model. Sebenarnya semuanya adalah model elevasi, cuman kalau yang surface itu adalah permukaan tanah tok, kalau terrain itu ada vegetasi, ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, hampir sama sebenarnya ya. Kalau elevasi itu adalah benar-benar elevasi, jadi dia terrain atau surface sudah tidak diangkat. Makanya kalau datanya dari surface bisa dirubah ke terrain, nanti muaranya adalah ingin membuat DEM. Nah,
DAM atau yang lainnya juga bisa dibuat dari pengukuran data topografi, survei dengan total station, GPS geodetik atau echo sounder juga bisa, bathymetry. Itu adalah beberapa contoh sumber data ketinggian. Nah, data ketinggian yang ingin kita olah hari ini adalah data radar, di mana radar itu bagian dari sistem data penginderaan jauh yang sistemnya disebut sistem aktif, di mana kita melepaskan energi untuk mendapatkan informasi. Kalau sistem pasif itu menggunakan energi sinar matahari. Nah, radar singkatannya Radio Detection and Ranging. Nah, seperti ini. Deteksi menggunakan gelombang radio dan ranging berdasarkan jarak, yaitu sebuah sistem gelombang elektromagnetik yang mendeteksi dan mengukur jarak yang direkam dalam bentuk data raster. Nah, basis dari radar itu adalah Doppler. Anda kalau ingin tahu apa itu Doppler, Anda bisa baca di beberapa jurnal. Doppler. Select tulisan saya perbaiki sebentar. Misalnya yaitu Doppler. Nah, Doppler kalau Anda pernah ambil fisika, itu pasti cukup familiar ya bahwasanya sebuah benda itu ketika didekati atau di suara, dia punya suara ya, dia punya jarak yang relatif satu dengan yang lain. Hukumnya kurang lebih seperti itu, hukum Doppler yang digunakan dalam sistem radar. Cuman bukan suara yang digunakan, itu yang digunakan adalah data gelombang elektromagnetik. Nah, panjang gelombang itu bervariasi. Kalau Anda ingat citra penginderaan jauh, itu panjang gelombangnya bervariasi dari band 1 sampai band 8, inframerah dekat, inframerah, dan seterusnya. Nah, radar atau gelombang elektromagnetik yang dipakai juga bervariasi. Nanti saya jelaskan. Nah, ini ada contoh-contoh data radar, Anda bisa download di SRTM.org. Namanya SRTM itu adalah Shuttle Radar Topography Mission. Atau Aster JUDEM, yaitu Aster Global Digital Elevation Model. Semuanya data raster radar dengan karakteristik sendiri-sendiri. Karakteristik yang dimaksud ialah ukuran selnya, luas cakupan per citra atau SIM-nya, dan seterusnya. Nah, nanti silakan Anda kunjungi website di sini, Aster JUDEM dan SRTM atau Demnas yang punya BIK. Silakan download gratis dengan membuat akun di web tersebut. Oke. Nah, band yang digunakan atau saluran yang digunakan dalam radar itu umumnya ada L-band, S-band, C-band, X-band, dan K-band. Ini harus hati-hati kita dalam menggunakan. Karena setiap saluran L, S, C, E, K itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Seperti saluran yang biasa dipakai sinar tampak itu, yang digunakan untuk pasif, sistem pasif, itu juga punya karakter sendiri-sendiri. Ada beberapa objek yang tidak bisa dideteksi oleh saluran tertentu. Hal itu juga berlaku juga pada saluran radar. Di sini contoh L-band, panjang gelombang sekian, biasanya untuk air turbulence tadi, clear air turbulence. Jadi untuk udara yang bersih, untuk rekor data-data turbulensi udara. Ada S-band dengan frekuensi sekian, ini bisa digunakan untuk jarak yang dekat atau jauh. Nah, jadi bisa untuk dengan panjang gelombang 10 cm dengan ukuran terkecil objeknya adalah 25 feet. 25 feet itu Anda hitung sendiri ya, kalau 1 feet misalnya 25 cm, mungkin ada sekitar 6
125 cm atau 6 meteran. Jadi semua objek yang kurang dari 6 meter itu tidak bisa dideteksi, atau elevasi yang kurang dari 6 meter tidak bisa dideteksi. Nah, apakah di data DEM nanti elevasinya tidak bisa per meter? Nah, nanti diinterpolasi oleh sistem Doppler tadi. Ada juga C-band yang dia menggunakan 4,8 cm, sehingga dia cukup kuat dan bisa sampai resolusi cukup tinggi. Tapi lebih baik lagi yang kita pakai X dan K. Cuman biasanya energi yang dipakai semakin besar. Ini contoh, X-band ini sangat sensitif, dapat mendeteksi partikel yang kecil, bahkan sehingga mampu untuk mendeteksi turbulensi, cuaca, dan sebagainya. Nah, yang X dan K ini yang bagus, tapi biasanya dia tidak free dengan resolusi tinggi misalnya. Kalau di dalam radar termasuk resolusi tinggi. Yang biasa gratis adalah yang band L dan S ataupun C. Nah, seperti itu. Nah, hati-hati dalam menggunakan data ketinggian menggunakan radar karena banyak yang salah kaprah dalam menggunakannya. Karena misalnya kita ingin mendeteksi pasang surut, misalnya seperti itu. Padahal pasang surut itu dalam satu kurun fluktuasi pasang surut, pasang tertinggi, dan pasang surut terendah, itu biasanya paling kalau di Pantura sana mungkin sekitar 2-4 meter ya, 2-4 meter. Pasang surutnya, pasang tertinggi di sekian meter, turun sekian, surut sekian meter, dan di sini kurang lebih ada 4 meter beda tingginya. Nah, Anda studinya pakai pasang surut tapi pakai data DEM yang resolusi rendah, misalnya L atau S. Nah, di mana di sini objek-objek dengan ukuran kurang dari 6 meter, termasuk elevasi kurang dari 6 meter, tidak bisa dideteksi atau dideteksi menjadi objek yang sama. Sehingga bisa dianggap pada bagian hilir menjadi flat, karena memang tidak mampu dideteksi oleh radar tersebut. Hati-hati dalam menggunakan data radar, khususnya untuk penelitian elevasi. Oke, sebenarnya kalau kita bicara sistem penginderaan jauh ya, ini kita sudah cukup familiar, ada bentuk-bentuk perekaman. Saya nggak akan bahas lagi, ini Anda pernah pelajari di penginderaan jauh dasar. Ini juga sama, ini ada contoh-contoh resolusi yang dipakai. Contohnya kalau Aster Gidem resolusinya 60 kilo kali 60 kilo, satu sinnya adalah 60 kali 60 kilo. Kalau SRTM agak gedean ya, agak gedean lagi. Ukuran selnya juga lebih besar lagi. Nah, oke. Nah, saya kira penjelasan saya terkait data raster kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas beberapa hal yang akan kita laksanakan hari ini, yaitu antara lain memahami raster properties, sifat-sifat data raster dalam GIS, kemudian kita coba buat mosaik, kita coba ekstraksi, kita bikin klip, kita bikin masking dengan data raster, kemudian kita projecting atau merubah koordinat pakai data raster. Kita juga nanti mencoba aplikasi data raster untuk 3D analis, kemudian juga kita coba convert hasil 3D analis menggunakan raster poligon. Kita juga mencoba menurunkan data raster menjadi map yang berbeda dengan raster calculation. Oke, pada kali ini saya sudah dalam lembar kerja worksheet dari ArcGIS yang namanya ArcMap ya. Untuk
Yang pertama kita akan bahas raster properties. Di pada raster properties itu kita ingin melihat sifat-sifat data raster, khususnya radar ketinggian yang data ketinggian yang akan kita pakai. Kebetulan saya ada data contoh di sini, ada data beberapa downloadan saya dari raster JDEM, ada Demnas, ada CRTF dan sebagainya. Nah, saya akan mencoba menggunakan data Demnas. Ada banyak ya, ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Saya coba, biasanya filenya seperti ini ya, satu sin lembarnya ada nama Demnas, ada lembar 1308, lembar 32, dan seterusnya. Ini saya contoh buka yang ini saja. Saya untuk daerah Kebumen ini biasanya ada butuh berapa juta ya. Citra radar ini saya buka semuanya supaya kita bisa lihat bareng-bareng. Oke, ini adalah data radarnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sin citra radar. Saya akan bahas satu-satu. Pada dasarnya kalau datanya sama, data Demnas, karakteristik atau propertisnya sama. Bedanya cuma pada lokasi dan koordinat yang di apa namanya diaju. Saya ambil salah satu contoh saja yang ini aja sebagai sampel. Oke. Dan zoom di sini ya. Saya klik kanan di sini, saya zoom supaya kelihatan. Oke. Ini adalah salah satu citra Demnas pada nomor record 140811. Nah, Demnas untuk record ini semuanya disimpan dalam bentuk raster TIFF, nama filenya ya, dengan koordinat geografis. Anda bisa lihat di sini ya, 109 sampai -8 desimal degrees. Lihat TIFF. Nah, sebenarnya ini sudah bisa dipakai untuk simbolisasi, misalnya seperti itu sebenarnya sudah bisa. Simbologi, kita bisa klik simbologi ini ya. Kita mau stretch dengan warna yang berbeda juga bisa, misalnya seperti ini. Ini sudah sangat bisa digunakan. Saya ambil contoh data yang bagus saja ya. Ini bisa kita pakai, kita stretch itu ada juga yang simbolnya kita bisa classify, kita juga bisa classify seperti ini. Nah, tapi harus dikomput dulu, jadi banyak. Kita mau bikin berapa kelas, 5 kelas, 8 kelas, 10 kelas, elevasinya sudah bisa di sini. Contohnya saya bikin 5 kelas, equal interval ya, intervalnya sama, kita oke. Nah, ini elevasinya antara 116 sampai 3000 meter. Geoid ya, data-data yang di Demnas ini kebetulan sudah digeoidkan. Nah, selanjutnya kita lihat propertiesnya. Ini yang data elevasi ya. Untuk melihat propertiesnya kita bisa lihat data Demnas ini ya, sebenarnya data statistik citranya seperti apa kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat dalam bentuk kelas pada bentuk statistiknya kurang lebih dia punya minimum 116, dia punya maksimum 3000 sekian dengan standar deviasi 378. Nah, menurut data dari BIG ini sudah geoid ya. Jadi kalau sudah geoid itu sudah bagus, bukan elipsoid, bukan spheroid. Nah, kalau ingin tahu apa itu elipsoid, apa itu spheroid, Anda bisa cek di kartografi dasar atau survei GPS. Nah, warnanya juga bisa variasi ya. Warnanya juga bisa variasi. Kalau Anda nggak suka, Anda bisa gonta-ganti seperti ini, di apply, selesai. Labelnya kalau ini komanya terlalu banyak, Anda bisa sederhanakan ya. Misalnya desimalnya ada 0 kan, seperti itu. Nggak masalah, ini hanya masalah ya preferensi saja. Oke. Semua citra yang lain juga bisa disimbolkan dengan cara yang sama. Oke. Selanjutnya kita cek propertiesnya. Nah, propertiesnya masuk di source. Anda bisa lihat
di source ini, Anda klik kanan tadi, properties di source. Di sini langsung ketahuan kolom dan row-nya. Nah, kolom dan row-nya ada 3.333 jumlahnya. Jadi secara horizontal itu ada 333 pixel atau grid atau cell. Ke atas, ke bawah ada 3.333 sel atau grid atau pixelnya. Jumlah bandnya 1, karena radar ini 1 ya. Kalau Landsat TM atau Landsat 8 atau Citra yang lainnya itu bisa kombinasi, ada 7 sampai 8 saluran. Nah, cell size atau ukuran grid terkecilnya, resolusi spasialnya di sini masih dalam ukuran bentuk yang angkanya aneh. 7,575E. Ini ukuran filenya, ini jenis filenya if, terus dia generic, bentuk tipe filenya adalah floating. Nah, kenapa kok cell size-nya belum bisa dibaca? Katanya Demnas itu di angka berapa? 30-an mungkin ya, 30 meter kali 30 meter cell size-nya. Karena dia masih dalam bentuk koordinatnya geografis. Nah, karena geografis itu sudut atau dia masih angular, jadi belum linear pengukuran dari panjangnya di sini nih. Jadi dia masih angular, belum linear. Kalau linear itu metrik seperti meter, kilometer dan sebagainya. Di sini masih angular, sudut. Jadi cell size-nya masih dibaca ukuran sudut, jadi belum tahu kita ini berapa. Nah, nanti kita rubah sambil jalan, kita rubah menjadi proyeksi, kita pakai UTM atau yang lainnya, sehingga tahu ukuran cell size-nya. Selanjutnya ini adalah ukuran filenya, jenis filenya, tipe generic, floating sudah saya bahas. Kemudian node data ada satu Kenan, jadi dia untuk node data tidak dibedakan, jadi langsung diberi nomor atau identitas sendiri. Oke, saya kira itu ya yang bisa dibaca dari propertiesnya. Sebenarnya ada data yang bersifat sign, unsigned, signet, unsignet. Nah, misalnya kita buka semua ya. Di sini kalau kita baca yang ada lautnya, itu biasanya dia ada keterangannya signet, unsignet. Apa itu signet, unsignet? Biasanya signet, unsignet atau sign, unsigned itu berhubungan dengan kalau yang unsigned itu nolnya atau muka air lautnya dibaca 0. Tapi kalau untuk yang unsigned, untuk yang data sign, ini misalnya topografi damnya, ini muka air laut. Nah, yang unsigned, semua datanya diawali dari sini, dari 0. Ini 0 muka air laut. Nah, jadi 0 sampai berapa ratus meter. Kalau unsigned, yang sign, maaf terbalik, yang sign itu Anda bisa minus datanya, minus 120 sekian sampai 120 sekian. Nah, yang menentukan jumlah sign unsign-nya itu biasanya karakter bitnya, berapa bit, ini 32 bit ya, 32 bit pixel depth-nya. Apa itu bit? Anda bisa cek lagi di SIG dasar dan PC dasar, sehingga karakternya kalau 32 bit itu bisa mendeteksi berapa ribu karakter. Nah, saya kira untuk properties itu ya yang perlu kita garis bawahi, tipe file, TIFF, terus ukuran sel, jumlah sel. Nah, Anda bisa cek melalui propertiesnya. Oke. Nah, yang kedua adalah mosaicing. Nah, yang perlu kita coba selanjutnya, mari kita coba melakukan mosaicing. Mosaik itu apa toh? Mosaik itu menyusun sedemikian rupa, menggabungkan data
yang memiliki koordinat yang sama sehingga bisa tampil secara bersamaan. Jadi satu data gabung jadi satu, sebuah data citra yang besar, itu di mosek. Nah, syarat dari mosek itu salah satunya koordinatnya harus sama, kemudian dia harus berada pada batas yang presisi, bertampalan, nanti kalau tidak pas, dia akan berlubang, nggak nyambung, datanya jelek. Nah, seperti itu. Karena ini data citra, jadi dia sangat sudah presisi ya, sudah geodetik, sudah presisi. Kita bisa langsung pakai untuk melakukan mosek. Cara moseknya kita bisa pakai R Toolbox. Nah, di R Toolbox nanti Anda bisa masuk di data manajemen mungkin ya, saya agak kurang hafal. Nah, dimasuk di data manajemen tool, kemudian masuk data raster, kemudian Anda bisa mosek dataset. Nah, di sini ada banyak sekali pilihannya. Anda bisa baca sendiri. Kalau bingung, ketika Anda klik di sini keterangannya akan muncul bioprocessing tool dan ingat raster data set from file folder dan seterusnya. Ada banyak opsi di sini. Nah, Anda bisa membuat pakai ini atau pakai menu yang lain. Menu yang lain itu yang mana? Menu yang lain itu ada di dalam nah, kita bisa pakai menu mosaic to new raster. Ya, ada di mosaic dataset, raster dataset, dan mosaic to new raster. Kita klik saja. Ini bisa kita panggil semua ya. Kita bisa panggil semua filenya. Panggil gini saja di add itu bisa. Nah, opsi selanjutnya adalah lokasi. Kalau ada yang hijau-hijau ini harus diinput ya. Output location. Nah, ini saya taruh di E saja. Semoga memorinya cukup. Di Sikterapan masuk di Sikterapan raster. Di add. Kemudian kita namai dengan ekstensi di belakangnya. Nah, kita nama ini foldernya ya. Kemudian kita namai dengan ekstensi di belakangnya. Misal Kebumen. Kebumen kita pakai yang .tif ini ya, .tif ini ya. Kebumen.tif. Nah, selanjutnya kita spasial referennya karena dia tadi geografik, kita pilih yang geografik saja. Pakai yang datumnya WG1984. Terus tipe datanya kita pilih yang 32 bit ya, tadi 32 bit. Karena dia 0, ada nolnya, berarti kita pilih yang unsigned. Dan yang sign ya, 32 bit yang unsigned. Dengan salesnya kita default supaya sales size-nya nggak ganti. Jumlah bin-nya kita isi, tadi udah 1 bin saja. Kemudian kalau sudah, apa itu bedanya last sama first? Nah, yang jadi base itu yang last paling atas atau yang paling bawah, cuma bedanya. Kita kalau sudah tinggal oke. Sebenarnya ini nggak terlalu sulit ya bikin mosek. Cuman kalau datanya besar, banyak itu terus jadi agak lama. Nah, Genmas itu kan agak detail kualitasnya, resolusinya, sehingga dia bisa cukup lama. Kita tunggu sebentar, lama. Oke, sudah selesai. Nah, ini adalah data hasilnya. Ini saya centang, uncek semua ya. Nah, ini adalah data hasil kombinasi dari data kita tadi. Jadi sudah digabung semua ya. Sudah digabung semua. Hasilnya seperti ini. Langsung digabung jadi satu. Sama, datanya merupakan gabungan
dari semua data yang digabung tadi, maksimumnya berapa, minimumnya berapa, minimumnya 0 ya. Nah, kenapa kok saya tadi pilih 32 bit tetepan supaya ringnya masih tetap masuk akal di 3 ribuan. Terus kenapa saya pilih yang unsigned, karena datanya yang ini tidak ada yang minus. Ini tidak ada yang Kalau ada yang minus, biasanya saya beri sign. Oh ini ada, tapi ini data yang sisir. Jadi datanya kurang valid. Tapi gambarnya spesifik garis pantainya. Oke, Bapak kita fokus di sini aja. Oke, ini saya copy saja, saya bikin lembar kerja baru ya, biar enak bersih. Oke, selanjutnya propertiesnya sudah, kemudian bikin mosaik sudah, selanjutnya kita coba yang extraction atau masking. Karena hasil dari map kita tadi itu besar sekali ya. Mungkin studi kita cuman sebagian kecilnya di sini mungkin, maka kita perlu melakukan pemotongan atau mungkin pengambilan data. Nah, ini contoh saya punya data untuk kabupaten Kebumen kalau nggak salah ya. Coba carikan peta, kita pakai yang Dasluilo aja, das ya, kita pakai das aja atau pakai Kebumen ya. Kita pakai Lulo aja lah. Dasluilo. Oke. Ini Dasluilo. Kita pakai data Dasluilo. Nah, syaratnya kalau kita mau melakukan ini, kita harus berada pada sistem koordinat yang sama. Kita cek yang Kebumen tadi, yang Demnas tadi, dia masih geografik ya. Dia masih geografik, dia masih dalam bentuk geografik, masih dalam bentuk degree, angular, kemudian ukuran sel size-nya juga masih belum jelas karena dia masih dalam bentuk geografik, dalam bentuk degree menurut second. Kita cek yang LEULO, dia berada pada sistem apa? Oh, dia sudah pada sistem terproyeksi pakai transfer verifikator. Maka sebelum kita potong, kita harus melakukan konversi koordinat dulu. Kalau Anda dulu mungkin ingat waktu Anda melakukan praktikum dasar, pernah melakukan konversi koordinat untuk data yang bersifat vektor, saya kira dan raster hampir mirip ya. Kita bisa pakai yang ini. Bisa masuk di data manajemen, masuk projection and transform. Di sini ada dua, kalau ini untuk yang vektor, yang itu untuk yang raster. Kita proyeksikan raster kita. Tidak lama ya, apa-apa. Kita input yang kebumentif, oke, dia geografik, kita namai di file E lagi ya, namanya di dokumen, tambah UTM. Nah, oke, outputnya kita pilih yang UTM, favorit saya. Oke, sudah, nggak ada masalah, nggak ada settingan tertentu, karena kalau kita rubah nanti datanya juga berubah, yang data raster kita langsung kita oke saja. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Tidak lama mungkin ya. Seperti waktu membuat mosaik tadi, kita butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan project raster. Nah,
Ini sudah jadi datanya, dia sudah dalam bentuk UTM. Ini yang geografik saya singkirkan saja. Oke, ini yang bentuk UTM. Kita cek propertiesnya ya. Nah, di sini dia sudah unsigned integer. Oke, kita sudah di UTM, ya. Sudah linear unit meter, ya. Sudah meter. Di sini ada 1:1 antara X dan Y-nya itu sudah 1:1 meter semua. Dan cell size-nya ternyata ukurannya adalah 8 meter kali 8 meter untuk setiap pixelnya. Nah, baru ketahuan ukurannya. Nah, kalau sudah gini kita bisa lakukan extraction, kita bisa potong citranya. Kita bisa potong untuk membuat data-data sesuai dengan wilayah kita. Manajemen, kita masuk ke spatial analis, kita masuk ke extraction, nah, extract by mask. Masknya apa? Masknya topengnya adalah yang udah seluruh. Kita input saja, tarik ini, dan seluruh ini kita tarik bawahnya sebagai input pemotongnya, kita simpan di folder yang sama. Jadi dokumen lulo ya, dokumen flip ini sudah ada lulo ya, Demnas lulo. Nah, save. Oke, kita tunggu sebentar, teksnya lebih cepat. Nah, ini kita buka lagi, hilang ya, itu Demnas lulo. Oke. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita sudah project jadi UTM, ini sudah bisa kita rubah jadi UTM ya, sudah bisa jadi UTM seperti ini misalnya. Ini sudah bisa kita rubah jadi UTM. Kita sudah mosaiking, kita sudah ekstrak, sudah clipping, kita sudah memproyeksi. Saatnya data kita bisa gunakan untuk 3D analis. Nah, sebenarnya dari tadi juga bisa, cuman kalau 3D analis lebih enak diolah dalam bentuk UTM proyeksinya. Nah, 3D analis salah satu ekstensi dari ArcGIS ya, ArcGIS yang memanfaatkan kemampuan data raster untuk diolah setiap pikselnya. Salah satunya kemampuannya yaitu untuk menurunkan kontur. Anda bisa menurunkan, membuat kontur seperti ini dengan model IPDW, ini persistent width, rigging atau spline. Ini kita bisa turunkan, atau beberapa turunan lainnya seperti yang ini, raster space. Kita bisa bikin slope, kita bisa bikin hillside, kita bisa bikin kontur, dan seterusnya. Ini contoh kalau saya buat kontur ya. Kita bikin yang slope dulu aja yang mudah. Kita bikin yang slope atau kemiringan lereng. Nah, contoh misal kita inputkan datanya yang dulu tadi, kita simpan di sini slope. Nah, Z faktor ini isinya perbandingan X dan Y ya. Kalau dalam bentuk feet ada konversinya 0,384 meter. Nah, ini karena sudah meter UTM ya, jadi nggak usah dikasih konversi, langsung diisi satu saja. Kemudian di sini Anda bisa pilih persen apa degree. Nah, kita coba yang persen aja ya. Kita coba yang persen, kita cek hasilnya. Aduh, kenapa nggak bisa? Biasanya kalau nggak bisa, ekstensi filenya minta dilengkapi. Misalnya seperti ini. Slope.t. Nah, seperti ini. Kita pakai yang persen rise, ini tetap 1, oke. Nah, sudah jadi. Ini adalah persen rise-nya. Anda bisa cek simbologinya, saya rubah ya, double klik saja, properti simbologi. Kita bisa classify di sini. Kalau kita pakai geomorfologi atau yang lainnya, pengkelasan lereng dalam persen kan bisa macam-macam ya. Ini kita bisa misalnya kita rubah menjadi 8%, 0 sampai 8%, 8 sampai 15%,
15 sampai 25%, 25% sampai 35%, selanjutnya lebih dari 35%. Oke. Nah, ini kita rubah seperti ini bisa. Artinya apa? Di sini kita bisa simbolkan juga misalnya labelnya seperti ini. Ini format labelnya, simbolnya kita kasih 0 ya biar menarik. Nah, seperti ini. Maaf. Nah, yang ini adalah lebih dari 35% atau 36%. Jadi di Lulo itu rata-rata elevasinya antara 36% sampai 8%. Nah, di sini kita bisa tahu paling dominannya ada di angka sekitar 275%. Oke, persentase bukan berarti harus 100% ya. Ini perbandingan elevasi dan jarak horizontal seperti itu. Jadi kalau jarak elevasinya dan jarak horizontalnya ekstrim ya bisa saja lebih dari 100%. Nah, ini contoh slope ya. Kita nanti mau pakai atau ekspor nanti kita olah selanjutnya nanti kita coba bikin yang illicit aja dulu. Cut fill ini gunanya untuk ngitung volume ya, geoprocessing that calculate the volume change between two surface. Nah, cut fill kita pakai yang ini bisa. Nah, saya nggak akan coba yang cut fill, coba yang illicit aja. Double klik, kita input data rasternya, outputnya kita di illicit di sini, illicit ini detif ya. Illicit itu dari namanya kita tahu sudah kelihatan ya, hill itu bukit, sheet itu bayangan. Jadi kalau Anda ingat kartografi dulu kita pernah membuat shading. Nah, ini kita pakai ArcGIS buatnya lebih enak. Lanjut. Oke, apa itu yang azimut? Apa itu yang altitude? Azimut itu adalah sudut cahaya. Jadi kalau yang namanya shading atau bayangan itu kita buat sudut cahaya datang dan elevasi cahaya yang jatuhnya itu dari mana. Jadi oke, lanjut. Di sini kita pakai azimut 315 derajat dari utara. Kemudian elevasi cahayanya 45 derajat. Kita dengan Z faktor tetap satu kita coba. Nah, hill shading. Nah, setiap wilayah itu bisa dibuat shading dengan cara yang berbeda ya, sudut dan azimutnya. Nah, ini contoh bagaimana kita membuat azimut dengan shading di dalam dasle ulo. Nah, ini enak sekali kalau kita mau lihat kesan topografinya ya. Oh, ini dasle ulo igirnya ini misalnya kita nanti mau membatasi igir. Oh, dasnya ini kelihatan sekali. Ini dasnya. Oh, ini adalah dasnya seperti itu. Oh, ini dasnya, ini airnya mengalir ke sana dan seterusnya. Enak sekali. Bisa menunjukkan kesan topografi. Nah, itu shading. Kalau kita mau bikin kontur juga bisa, aspek juga bisa. Aspek itu aspek terhadap data downslope-nya. Kalau kontur jelas ya kita bikin kontur. Misalnya ini saya input yang jelas, kita bikin polyline yang kontur. Nah, bikin kontur, bentuk kontur intervalnya nggak usah yang terlalu kecil ya, kita bikin misalnya yang 25 meteran atau seperti RBI 25 meteran aja lah, 25 meteran atau 50 meteran aja. Nah, isi seperti itu.
meteran boleh, 10 meteran boleh, kita bikin yang 25 meteran aja. Oke. Atau 50 juga boleh. Kita oke saja. Nah, ini yang 25 meter kita bisa buat kontur garisnya. Nah, ya yang lainnya gimana Pak? Nah, ini nanti kita perlu tambahi lagi, artinya misalnya kita bikin kontur lagi, nah, kita bikin kontur yang banyak, maka kita input di sini faktor 1. Itu kalau kita pakai list ya, kita juga bisa pakai kontur yang biasa. Ini 25 meteran. Kalau yang tadi satu list saja, satu list, ini namanya kontur list. Nah, ini kontur beneran. Nah, kita bikin kayak gini, base konturnya 0 ya, jadi paling rendah 0 kita harus bikin oke. Gak lama kalau ini. Nah, ini sudah jadi kontur intervalnya. Ini kalau kita bisa hilangkan, nah ini kontur intervalnya adalah sebagai berikut. Ini per 25 meter. Pakai yang tadi, konturnya per 25 meter ini ya. Anda bisa baca ID-nya ya. Pengen lihat ID-nya, tinggal klik kanan open atribut. Oke. Untuk 3D analis saya kira itu ya, nanti silakan Anda coba-coba sendiri. Untuk yang selanjutnya adalah kita mencoba membuat poligon. Oke, ini saya remove dulu. Kita merubah raster to polygon. Oke, kita pakai yang data slope saja. Nah, kita punya data slope. Pengen kita poligonkan, misalnya kita ngolah data yang saya ganti sharing ya, saya sharing yang data PPT tadi. Nah, misalnya kita punya apa namanya, kita ngitung usual pakai LS dengan slope atau kemiringan lereng, length of slope-nya dengan tabel berikut. Kemiringan 0 sampai 8 itu kita bikin LS yang 0,4, 8 sampai 15 LS-nya 1,4, 15 25 dan seterusnya. Jadi kita bikin klasifikasi yang ini untuk slope kita. Maka data slope kita yang ini tadi kita kelaskan sedemikian rupa, misalnya seperti itu. Nah, caranya gimana? Kita masuk di 3D analis masih, tapi kita masuk di raster reclass. Nah, kita kemudian masuk reclassify. Nah, di sini kita input data slope-nya, kemudian kita pilih yang value. Nah, ini pengkelasannya kita bikin manual saja di sini 8, 15, 25, kemudian 35, kita bikin 6 saja ya, kita bikin 6. Misalnya di sini 8, 15, 15 ya, 15, 25, 35, 45, lebih dari 45. Oke, seperti ini kita namai misalnya yang ini kurang dari 8, yang ini lebih dari 4. Kita simpan. Oke, saya harus integer ya, tadi ada teksnya. Kita ulang aja nggak apa-apa. Kita ulang di sini 8, 15, di sini kita isi 25, kita hafalin saja ya supaya enak. 35, sini 45. Oke, ini kita simpan.
delapan di sini misalnya ya, jadi slope yang sudah diklasifikasi. Nah, seperti ini. Kita oke. Reclass dot tif, jangan lupa biar nggak error. Nah, ini sudah jadi, kita sudah dapat yang terreklasifikasi. Jadi 6 kelas. Ingat ya, ini 8, tadi ini 15, 25, 35, 45, lebih dari 40. Oke, nah kita sudah punya ini. Sebenarnya ini sudah kita bisa pakai untuk pengolahan data raster ya. Cuman ini karena terlalu kecil, ini nanti kalau kita ekspor jadi poligon yang kecil-kecil ini, apa namanya, poligonnya jadi banyak sekali. Nah, biasanya ini saya melakukan pengolahan atau saya generalisasikan sedikit, nah, seperti itu. Kita bisa pakai yang namanya filtering atau yang lainnya. Atau kita bisa masuk ke data manajemen, kita bisa sederhanakan generalization. Pakai kalau ini yang generalisasi yang ini biasanya kalau sudah jadi vektor. Oke, supaya nggak lama kita coba saja bikin generalisasi pakai spatial analysis, generalisasi. Biasanya kita bisa pakai yang ini, generalisasi berdasarkan agregat atau boundary dan sebagainya. Kita coba atau majority minority filter. Kita pakai agregat saja. Nah, ini kita input datanya yang reclass, kemudian kita generalkan. Loop general. Nggak harus dilakukan sebenarnya, nggak apa-apa ini ya. Nah, self faktor ini kita kurangi atau kita hitung. Ini misalnya self faktor, jadi kita Anda bisa sendiri. Pokoknya yang lebih dari 3 kali lipat, kalau satu ini kita isi lebih dari 3 kali lipat dari aslinya. Jadi kita pakai yang min aja boleh, atau average juga boleh, defaultnya sum, kita sum saja. Oke. Kita pakai yang 4 kali, 3 kali lipat saja, 2 kali lipat. Kita oke. Nah, ini lumayan ya. Ini gridnya jadi banyak tapi ya. Menyusahkan kita. Kita pakai yang ini aja. Nah, oke. Kita coba saja langsung bikin poligon. Bikin poligon dari ini. Pakai apa? Kita bisa pakai model convection tool. Nah, from raster di sini ada from raster to polygon. Masuk convection itu. Tapi nanti poligonnya kecil-kecil. Apa kita coba aja. Kita pakai yang slope, kita bikin berdasarkan value-nya, nanti atributnya kita ganti ya kalau sudah jadi ya. Namanya menjadi slope. Nah, slope. Oke. Ini akan lama biasanya, karena ini yang kecil-kecil didefinisikan menjadi poligon semua. Seperti ini. Biasanya seperti itu. Gak apa-apa, kita coba dulu sebentar. Nah, sudah selesai ya. Belum selesai. Kita tunggu sebentar. Oke. Ini adalah hasilnya ya. Tadi agak lama nunggunya, saya percepat. Ini adalah hasil slope-nya yang berbentuk vektor. Anda bisa lihat poligonnya kecil-kecil sekali. Nah, seperti ini.
Kalau kita kelaskan, dia akan menyerupai dari yang berbentuk raster tadi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, persis seperti yang yang raster ini. Oke, ini sebenarnya kalau ini agak terlalu kecil, kita bisa eliminasi yang kurang-kurang dari berapa meter. Kita bisa pakai yang pakai apa namanya generalisasi, tapi kita pakai yang di sini kita bisa pakai generalisasi yang pakai eliminate. Kita hilangkan yang eliminate polygon part juga bisa berdasarkan area. Nah, yang luasannya berapa meter kurang dari berapa meter dihapuskan, diganti yang paling besar atau paling dekat dengan itu juga bisa. Ini bisa Anda coba sebagai latihan, salah satunya seperti itu. Oke, semuanya sudah ya, dari properties raster, mosaic, extraction, kemudian projection sudah, belajar bikin slope dengan 3D analysis juga, bikin raster to polygon juga. Sekarang kita raster to calculation. Nah, apa itu raster to calculation? Setiap raster to calculation, setiap data raster itu punya apa namanya, punya nilai-nilai matematis di dalamnya. Kita bisa calculate dengan formulasi tertentu. Nah, contoh misalnya Anda input yang erosi tadi, ternyata datanya LS ini Anda tidak pakai yang model vektor. Isoyetnya raster, K-nya raster, P-nya raster, lendisnya dari citra penginderaan jauh bentuknya raster, raster semua. Maka LS-nya Anda pakai yang raster, nggak harus divektorkan, Anda bisa pakai pendekatan LS. Pakai ini juga bisa, pendekatan LS-nya diganti nilainya ya look table, seperti kalau Anda membuat tata ruang itu, atau bisa pakai formulasi LS yang diturunkan dari beberapa jurnal, salah satunya seperti ini. Misalnya LS sama dengan akar L itu panjang atau ukuran sel ya. Di sini juga disebut cell size juga. Flow accumulation kali cell size. Ini ada beberapa formula yang bisa diaplikasikan ke dalam DEM tadi. Misalnya dia ada akar L dibagi 100 kali 138 tambah 0965 kali S slope tambah 0138 S slope kuadrat. Berarti di sini ada kombinasi slope dan L peta lengthnya. Atau Anda bisa pakai yang lainnya. Jadi ada beberapa formula yang bisa dioperasikan di sini. Nah, kita coba salah satu saja. Yang paling mudah yang atas misalnya ya. Nah, ini kita balik lagi ke dalam ArcMap. Yang vektor saya hilangkan aja, membebani kerja kita pakai yang slope asli, hasil kerjaan kita dalam bentuk persen ya, dan demnas atau topografi asli. Kita pakainya apa? Hitung untuk itu, kita pakai yang analisis tool, kita pakai yang spatial analysis tool, kita pakai yang raster creation, kita pakai yang mat algebra boleh atau raster kalkulator, bandmatch juga boleh. Kita pakai yang raster kalkulator aja. Nah, seperti ini. Kita punya formula di sini, kita bisa input di sini. Ini ada data slope, ada data demnas. Di sini tadi rumusannya adalah akar L dibagi 100 misalnya seperti itu. Maka kita bisa input di sini. L-nya yang mana? L-nya misalnya yang demnas. Kita input di sini. Tapi ini di akar. Nah, demnasnya di akar. Kalau di akar itu berarti kita pakai yang power ya, super power.
square root, akar kuadrat. Kita saja kita pakai yang square root dari Demnas, akar dari ini dibagi. Tadi rumusnya adalah, Anda bisa cek di slide yang nanti saya share, dibagi 100 ya, dibagi 100. Ini nggak mau kenapa? Mau tahu? Dibagi 100, terus dikali kurung buka 138, dikali kurung buka 138 tambah 0,0965S tambah 0,965 dikali S. S-nya slope ya. Ini saya kurung buka, saya kurung tutup, kayaknya slope-nya. Nah, seperti ini, kurung tutup. Kita cek lagi, ditambah 0138 S kuadrat. Nah, ditambah lagi kurung buka 0,138 kalikan S yang dikuadratkan, dikalikan dikali power S yang dikuadratkan. Kuadrat 2 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau salah ya Anda bisa perbaiki lah. Ini menurut Morgan. Kita coba, lokasinya ada di LS, kita namai LS. Tidak mau jalan kenapa? Biasanya ada formulasi yang tidak tepat. Mungkin rumahnya. Kita coba ini kita cut dulu ya, jalan enggak. Ternyata di selanjutnya tidak mau. Atau ini yang kita hapus saja. Seperti itu. Nah, biasanya ini ada persamaan yang salah ya. Seperti ini ya. Ada bahasa perkalian yang tidak tepat. Ini ada square root Demnas. Kita ulang saja. Kita pakai yang square root. Square root apa? Demnas. Ini bisa dibagi 100. Bisa. Terus kemudian tadi apa? Kita ulang saja lah. Oh, kurung buka, kurung tutup. Nah, ini kita bikin kalian kurung buka, kurung tutup. Jadi kita isi berapa tadi? 1,38 ditambah 0,965S. 0,138 ditambah 0,965S. 0,965 kali slope. Nah, ini kalinya kita kurung tutup di 2. Berarti kurang yang rumus terakhir 0,138 S kuadrat. Ini ditambah 0,138 dikali
power ya, dari slope yang dikuadratkan. Nah, seperti ini. Nah, nggak ada kesalahan ya. Ini kita coba oke. Nah, ini belum tentu benar rumus yang saya masukkan karena ini tidak terlalu jelas juga apa namanya rumusannya. Yang pasti kalau ada data raster kita bisa olah, kita bisa pakai dengan perkalian yang kita inginkan gitu, seperti itu. Kemungkinan kita kalau pengen benar-benar benar dari yang LS yang kita pakai ini, ini kita harus tahu L-nya ini apa, S-nya apa, seperti itu. L-nya apa, S-nya apa. Ini saya hanya berasumsi bahwa L adalah ukuran cell size-nya, length-nya, atau S-nya adalah slope. Nah, seperti itu. Ya harus baca jurnalnya Morgan dulu sebenarnya. Nah, ini kalau Anda tertarik mau mencoba, Anda bisa baca jurnal dari beberapa sumber ini. Anda bisa coba menggunakan membuat peta LS dengan model raster dengan menggunakan aplikasi raster kalkulator. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Di sini saya sudah mengaplikasikan semua, ada properties, mosaic, extraction, projection, 3D analysis, raster to polygon, dan raster calculation. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.